Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifta Tirta Ardita, NIM 200871111. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh pada tugas pengantar belajar motorik. Yang pertama, pemrosesan informasi manusia. Contohnya, ketika atlet bulu tangkis bertanding, dari belakang dia mendengar suara dari pelatih memberikan sebuah informasi. Lalu informasi itu diterima, diolah, dan ditransformasikan dalam bentuk respon gerak dari si atlet tadi. Selanjutnya ada model pemrosesan informasi. Contohnya saja, siswa yang diberi perintah oleh guru, ada yang mendengarkan saja, dia langsung mengerti dan paham. Ada juga siswa yang harus diperagakan dan dicontohkan perintahnya itu baru dia paham. Yang kedua ada pengembangan model, pemrosesan informasi. Contohnya, setelah seseorang menerima instruksi, dia mengidentifikasi, rangsang, lalu menseleksi respon tersebut. Dan terakhir ada tahap pemrograman respons. A. Tahap identifikasi rangsang. Contohnya, memang pada tahap identifikasi rangsang ini informasi diabstraksikan sebagai elemen spesifik, dikode dan dikombinasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. Nah, yang B ada tahap seleksi respons. Contohnya, dalam studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respons, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian. C. Tahap pemrograman respons. Contohnya, saat seseorang mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Dan yang selanjutnya ada memori atau penyimpanan. Yang pertama ada ingatan jangka pendek. Contohnya dalam kita mengingat sebuah nomor telepon atau handphone, seseorang atau juga kerabat, atau mengingat nomor kita sendiri, biasanya dalam beberapa menit atau detik kita mampu mengingat nomor yang penting bagi kita. Hal ini bersifat memori atau ingatan jangka pendek. Hanya butuh waktu singkat untuk mengingat dan juga bisa dilakukan beberapa kali pengulangan. Apa saja bagian dan juga bentuk untuk memori dalam psikologi yang paling utama. Nah, yang kedua ada ingatan jangka panjang. Contohnya dalam kasus ingatan selama bersekolah dulu. Contohnya saja sekarang, dalam 3 tahun silam saat kita masih SMP, memori mengenai pertemuan reuni dengan teman sekolah SMP dan masih banyak lagi lainnya, banyak kenangan-kenangan yang masih bisa kita ingat, tapi kita butuh beberapa detik, beberapa waktu untuk mengingatnya kembali. Nah, itu termasuk dalam ingatan jangka panjang. Oke, selanjutnya ada pengaruh langsung versus tidak langsung dari memori. Misalnya, salah satu momen canggung dalam hidup terjadi saat Anda bertemu kenalan di jalan dan tidak dapat mengingat nama orang tersebut. Dalam hal ini, ada kegagalan untuk mengingat memori tertentu sebagai cara yang bertujuan dan eksplisit untuk memecahkan masalah. Contohnya ya dalam menangani orang dengan nama tadi. Bisa saja kita bertemu teman lama, terus kita lupa namanya. Kita ingat wajahnya tapi kita lupa namanya. Nah, hanya itu contoh yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.